Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti saya akan berdoa. Terus tuntun untuk hambamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi, masuklah melalui pintu yang sesat karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Tapi sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, di dalam mengiring Tuhan kita harus memikul salib. Di dalam mengiring Tuhan kita jangan hanya mengharapkan hal-hal yang baik saja yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan, penolakan, kekurangan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat-saat kita mengalami COVID-19 atau Corona saat ini. Ada banyak hal yang membuat bukan hanya anak-anak Tuhan, bukan hanya satu suku atau golongan tertentu, tetapi semua mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Nah, tetapi kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam mengiring Dia, kita akan melewati jalan yang sempit, kemudian kita akan masuk melalui pintu yang sempit. Dan berbicara soal yang sempit, berbicara soal yang sesat tentu tidak mengenakan kalau kita melalui pintu yang sempit atau jalan yang sempit atau jalan yang sesat seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya sekitar tahun 2016, saya berada di tempat ini. Ini adalah Pangrango, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau kita mau naik Gunung Gede Pangrango, kita bisa melewati tempat ini. Gunung ini hampir 3 km tingginya, 2.900, hampir 3.000 meter. Kemudian ada 2 gunung di tempat ini. Dan kami dengan tim, kami naik gunung ini. Yang saya mau ceritakan kepada kita, kalau naik gunung itu sungguh banyak tantangannya. Ya. Saya berjalan, ya, jalannya itu kalau pertama-tama itu jalannya masih terbuat dari batu. Jadi kita bisa berpijak di batu satu ke batu yang lain. Kemudian tantangan itu juga bukan hanya di jalan, ya, karena di atas jalan itu ada pohon-pohon yang roboh. Saya sampai terbentur kepala saya. Kemudian harus melewati juga air terjun yang melewati jalan. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terpeleset dan ada jurang yang begitu dalam. Kemudian juga ada ancaman-ancaman, mungkin saya tanyakan kepada yang menuntun kami, ya memang ada juga binatang buas di daerah di taman ini. Dan apalagi kalau turun hujan, kemudian kehabisan bekal, sudah lapar, sudah haus, dan itu yang akan kita alami ketika kita menaiki gunung. Jadi kita benar-benar harus siap fisik, mental, dan rohani. Dan tentu kita mempersiapkan juga bahan makanan, minuman, alat-alat untuk naik gunung. Ya, di sini cukup ramai dan itu akan terjadi kalau kita naik gunung. Nah, saya rasa ini merupakan juga gambaran dari kita mengiring Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, memang waktu kita naik kita lihat pemandangan kiri kanan, tetapi ketika sudah berada di gunungnya hanya ada pohon-pohon yang besar. Tetapi di balik penderitaan atau di balik tantangan ini, kalau saudara bisa mencapai ke puncak gunung, kita akan melihat pemandangan yang indah, pemandangan yang luar biasa. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan. Kita mengiring Tuhan, kita akan diizinkan untuk mengalami juga jalan yang berliku, jalan yang melewati akar-akar pohon-pohon, dan kadang kami bisa pakai tali untuk melewati satu jalan dan dengan resiko-resiko yang bisa mencelakakan nyawa kami. Tetapi saya percaya dalam kita mengiring Tuhan, kalau kita mengalami hal seperti ini, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita agar supaya kita tidak tersesat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga kita punya firman. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu adalah penerang bagi
jalan kita. Jadi saya percaya sekalipun kita melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit atau jalan yang sesak, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dan ada firman Allah yang menuntun jalan kehidupan kita. Karena Tuhan yang berfirman, yang memanggil saya dan saudara adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia akan menyertai saya dan saudara, dan dia memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, dia katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia masuk dan keluar, dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Saya dan saudara adalah domba-dombanya. Kalau kita masuk melalui Yesus, artinya kita beriman, kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Berarti kita berada di bawah otoritasnya, kita berada di bawah tanggung jawabnya. Dan sebagai gembala yang baik, tentu dia tidak akan membiarkan domba-dombanya itu celaka. Dia akan memelihara domba-dombanya. Untuk itu dia gembala itu memegang gada untuk menghalau serigala-serigala, atau untuk mengaitkan kepala daripada domba itu kalau dia akan masuk ke aliran sungai yang deras atau masuk ke jurang. Dan dia juga menyediakan makanan dan minuman. Dia menyediakan juga tempat-tempat berteduh di malam hari yang hangat, mungkin di bawah-bawah batu atau di bawah-bawah pohon. Dan gembala yang baik, dia setia dalam kehidupan daripada domba-dombanya. Saya dan saudara adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik pasti akan memelihara kita. Untuk itu jangan takut dalam kita melewati kehidupan ini, tetapi ikut salib, tetap melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit, kita lewati dengan berpegang kepada Tuhan. Jangan kita biarkan hanya karena persoalan makan, minum, pakaian, hal-hal ekonomi, kita sampai meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, tidak ada kemuliaan yang akan kita terima kelak, tidak ada mahkota kehidupan. Tapi sekalipun kita menderita di dalam dunia ini yang hanya sesaat saja, tetapi ada mahkota kehidupan yang disediakan buat saudara dan saya. Dan saya mendorong, mengingatkan kita, mari kita terus percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, percaya sampai akhir hidup kita. Karena saya percaya Dia adalah gembala yang baik. Dia akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Dia akan melindungi kita, domba-domba gembalaannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Anda sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara-saudaraku yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Anda sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.